Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 30 Agustus 2020 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kami sekelompok ada 7 orang akan mendiskusikan hasil dari pencarian kami tentang informasi mengenai kajian normatif. Saya Muhammad Khalif Ridwan. Saya Stefanus Maruli sebagai ketua kelompok. Saya Evelyn Mutarif sebagai anggota. Saya Muhammad Abdul Zakin sebagai anggota. Lanjut Kevin. Saya Calvin sebagai anggota. Medan. Ya, ada tampaknya salah satu kelompok kami namanya Abid Lumi sebagai anggota. ya. Saya Di sebagai anggota. Ya. Lanjut. Yang pertama, dari hasil pemaparan dari saya Muhammad Khalif Ridwan. Jadi pendekatan normatif. Pendekatan normatif itu berdasarkan pengertiannya menurut KBBI itu berpegang pada aturan. Kemudian kajian normatif ini memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang mana sifatnya itu perspektif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kemudian dalam memandang hukum sebagai apa yang benar. Selain itu juga normatif ini lazim disebut sebagai metode doktriner atau perpustakaan, karena pendekatan ini hanya berfokus kepada isi daripada undang-undang atau aturan tertulis itu sendiri, tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada gitu. Misalkan tanpa memperhatikan faktor sosial, psikologis, perbandingan, sejarah dan sebagainya. Kemudian data di dalam kajian ini lebih ke data sekunder, karena data yang didapat hanya melalui dari buku bacaan dan referensi lainnya tanpa melakukan penelitian secara empiris. Terus kemudian jadi dari kesimpulan itu tadi dapat saya simpulkan bahwa jadi pengertian itu dapat dikatakan bahwa menurut saya kajian normatif ini pembuktiannya itu yuridis normatif, maksudnya pembuktian kebenaran itu dapat didapat melalui apa yang ada di aturan undang-undang tertulis itu sendiri. Jadi hanya berfokus kepada apa yang tertulis dalam aturan tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada. Sekian dari saya Muhammad Khalif Ridwan. Selanjutnya selanjutnya Baiklah, jadi menurut artikel yang saya baca dari kajian pendekatan normatif dapat dikatakan juga sebagai pendekatan loyal formally, sebagai yang bahwa pendekatan adalah cara atau paradigma yang dapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Pendekatan normatif dalam agama bisa digunakan untuk memahami agama. Maksud legal formal tadi hubungan dalam halal haram jenisnya, sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung bab nasab. Dalam hubungan ini Darul Rahmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Salah satunya pendekatan normatif ini. Realitas keagamaan yang dianggap kan mempunyai nilai kebenaran
kerangka paradigma oke. Nah, jadi maksud dari artikel yang saya ini bahwa kajian Islam itu bisa melalui pendekatan mungkin itu yang saya sampaikan dan artikel yang saya baca ini satu Maret ini 2017 mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sudah. Boleh nih. Yang belum siapa yang belum? Lanjut ya, sebelumnya baru gua sama Evelyn. Selanjutnya siapa yang mau bicara lagi? Udah gua. Saya akan menjelaskan pertama-tama arti dari norma tersebut. Norma atau ketentuan yang mengikat kelompok dalam masyarakat dan dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Jadi di sini saya menyimpulkan arti dari pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan secara mendekati permasalahan dari segi hukum, pembahasan, dan mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Itu yang saya simpulkan arti dari pendekatan normatif. Terima kasih. Ntar biar lebih jelasnya tulisannya gue kirim di WhatsApp aja ya. Siapa tuh yang mau ngomong selanjutnya? Tiga. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pendekatan normatif, yang dimana pendekatan normatif itu berasal dari kata norma, yang dimana kata norma tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu normae, yang memiliki arti standar, pola, pedoman, aturan, ukuran, dan kebiasaan. Yang dapat disimpulkan bahwa norma adalah patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan pendekatan normatif sendiri berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu kata norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dalam hubungan ini, kata norma erat hubungannya dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa, yang bersih dan dilakukan atas kemauan sendiri, bukan berpura-pura dan bukan pula paksaan. Jadi pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya, yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan ini bersifat tekstual dan kurang memberi ruang terhadap tekstualitas pemikiran. Saya rasa itu sekian dari saya. Teman anggota kelompok yang lain akan melanjutkan memberikan penjelasan. Tiga. Baik, saya Habizumi. Saya di sini mencoba menjelaskan pendekatan normatif. Norma itu adalah perbuatan ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dalam berperilaku di dalam masyarakat. Sementara pandangan normatif adalah kerangka berpikir tentang hukum, keberlakuannya, penerapannya, dan penegakannya, yang berdasar pada peraturan perundang-undangan mengatur tentang hukum tersebut. Pandangan normatif ini memberlakukan dogmatika hukum yang bersumber pada positif, sehingga tidak memperhitungkan faktor empiris. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian.
3. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal. Formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, sehingga dapat kita simpulkan bahwa hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Oke, saya Syafas Maruli sebagai ketua akan sedikit menambahkan saja dari apa yang telah disebutkan oleh kawan-kawan saya. Oke, yang pertama saya akan menyampaikan apa itu normatif menurut ahli Hilman Hadikusuma. Normatif itu berpangkal tolak pada norma-norma yang berlaku seperti norma hukum, agama, adat-adat istiadat, dan kaidah-kaidah sosial. Oke, dan di sini saya akan juga menyampaikan hubungan-hubungan norma-norma tersebut. Nah, misalkan saja kayak norma hukum nih, seperti kita tahu Indonesia kan adalah negara hukum yang dalam isinya mengatur banyak sekali hukum atau aturan yang mengatur, salah satunya pidana maupun perdata. Ya, bisa kalian lihat sendiri di dalam buku KUHP itu sangat banyak sekali yang mengatur tentang hukum tersebut. Dan berhubung ini adalah kuliah HTNI, seperti yang tahu semua, kalau kuliah ini kan membahas tentang norma dan pendekatan. Nah, terus hubungannya apa? Nah, hubungannya kan HTN ini kan mengatur tentang negara, apalagi salah satunya negara Indonesia yang memiliki banyak hukum, seperti misalnya syarat untuk bukan negara di kita, misalkan harus hafal lagu Indonesia Raya dan mengabdi pada negara. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Jadi dari semua paparan dari masing-masing anggota kelompok kami, setelah melakukan melakukan berbagai pencarian, baik dari sumber dari buku bacaan, jurnal referensi lainnya, kami semua sepakat bahwa yang namanya pendekatan normatif ini adalah sebuah kajian yang membahas tentang permasalahan, tapi permasalahannya dilihat dari segi hukum. Nah, hukum di sini itu hukum tertulis. Jadi apa yang ada di undang-undang, jadi mengesampingkan fakta-fakta hukumnya, fakta-fakta hukum yang ada gitu, tanpa melihat pandangan dari sosiologi hukumnya, psikologi hukumnya, dan lain-lainnya. Jadi hanya mendekati permasalahan dari segi peraturan tertulisnya. Itu kesimpulan dari pemaparan masing-masing anggota kami. 30 Agustus 2020 pukul 21.17 waktu Indonesia Barat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.